Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 di mata kuliah praktikum audit ini. Di topik pertemuan ke-14, kami akan membahas mengenai proses audit atas perkiraan laba rugi. Next slide. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Iksan, dengan NIM 2019-017-220. Ada rekan saya Ma'ruf Musafa Ngali dengan NIM 2019-017-214, dan ada rekan saya Hendri dengan NIM 2019-017-222. Next. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus terlebih dahulu tahu mengenai pengertian dari penghasilan. Jadi menurut IRI, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Lalu ada beban atau expense, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset, atau bisa juga terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Nah, di akun laba rugi ini, di proses audit atas perkiraan laba rugi itu ada beberapa akun ya, profit and loss account. Yang pertama ada pendapatan operasi, yang tentunya mengenai revenue penerimaan suatu perusahaan. Yang kedua ada harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Yang ketiga ada beban operasi. Yang keempat ada pendapatan dan beban di luar operasi atau pendapatan lain atau other expense. Next slide. Nah, di slide ini kita akan sedikit flashback ya teman-teman. Jadi untuk mengingat-ingat lagi teman-teman biar nggak lupa. Jadi memang di laporan laba rugi ini terdapat yang pertama ada pendapatan itu peroleh dari mana? Dari penjualan, ada penjualan bersih, lalu ada harga pokok penjualan dikurangi, ketemu laba kotor. Laba kotor dikurangi beban operasi perusahaan, ketemu laba operasi. Seperti itu. Next slide. Sifat dan contoh. Jadi perkiraan laba rugi atau profit and loss account ini terdiri atas perkiraan harga pokok penjualan, cost of goods sold, beban operasi, pendapatan dan beban di luar operasi, dan pos luar biasa. Nah, menurut SAK etap, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima. Nah, nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan, dan pemotongan volume. Seperti itu, teman-teman. Lalu menurut PSAK, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Next slide. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita melakukan proses audit perkiraan laba rugi? Yang pertama ada prinsip konservatisme dalam pengakuan terhadap beban yang belum pasti terjadi tapi diperkirakan akan menjadi beban perusahaan pada periode yang akan diperiksa. Jumlahnya bisa diestimasi atau dikira-kira, dan cukup material harus dicatat menjadi beban, misal garansi untuk penjualan produk perusahaan, karena garansi untuk penjualan produk perusahaan itu adalah ketentuan yang pasti sudah dianggarkan, dan ketika suatu saat ada problem atau kendala atas produk yang dijual perusahaan, garansi inilah yang mengcover. Seperti itu. Yang kedua ada pendapatan. Jadi pendapatan yang belum pasti terjadi belum boleh dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Pendapatan umumnya diakui pada saat penyerahan barang. Ini baik perusahaan dagang atau industri. Nah, pada saat penyerahan jasa juga atau pada saat dibuatkannya faktur. Nah, ini tentunya teman-teman juga sudah paham. Dan selanjutnya diakui saat penerimaan uang, baik secara tunai atau cicilan atau diangsur, atau ada terminnya, atau membayar DP-nya, seperti itu. Yang kedua, untuk perusahaan kontraktor ada dua pilihan pengakuan pendapatan itu. Yang pertama itu metode kontrak selesai dan persentase penyelesaian. Jadi kalau di kontraktor itu ada beberapa tahap persentase penyelesaiannya. Jadi
boleh diakui sebagai pendapatan ketika persentase penyelesaian itu tercapai. Selanjutnya ada jenis kebutuhan barang yang harga jualnya sudah pasti, seperti emas, padi, itu pendapatannya bisa diakui pada saat selesainya produksi, teman-teman. Next slide. Nah, lanjutan. Nah, saya jelaskan lagi. Jadi konsep matching cost against revenue menurut SAK etap di IFRS atau PSAK itu pendapatan harus dicatat dengan metode accrual basic, bukan dasar kas. Nah, sini ada gambaran atau contohnya. Jadi ketika kita bicara pendapatan di tahun 2019 uangnya juga harus diterima di 2019. Nah, ketika pendapatan 2019 uangnya diterima di 2020 itu termasuk accrued income. Nah, ketika pendapatan 2019 uangnya diterima di 2018 itu masuk kategori unread revenue. Nah, gimana jika beban? Nah, jika perlakuannya terhadap beban, jika beban itu di tahun 2019 uangnya juga harus dibayar di tahun 2019. Nah, jika beban di 2019 dibayarnya di 2020 itu masuknya accrued expense. Nah, ketika beban 2019 uangnya dibayar di 2018 itu prepaid expense. Nah, itu biasanya teman-teman kalau di kelompok neraca itu kan prepaid rent, prepaid insurance itu yang asuransi dibagi muka, itu yang asuransi dibayarnya lebih dahulu daripada dia memiliki masa ekonomi, misalnya sewa ya prepaid rent ya sewanya selama 2 tahun seperti itu. Baik, next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk istilah selanjutnya yaitu ada 2 tabel, pos neraca dan pos laba rugi. Apa yang harus diperhatikan? Nah, teman-teman di sini bisa memperhatikan di pos neraca itu ada kas, bank piutang, persediaan, prepayment, marketable securities, fixed asset, intangible asset, accrued expenses, short term loan, long term loan. Nah, di pos laba rugi itu menjelaskan kas itu ada sebuah selisih kas dan selisih kurs, bank ada selisih kurs, biaya bank, jasa giro, piutangnya itu ada selisih kurs, beda expenses, persediaan di laba rugi ada selisih stock of name, harga pokok penjualan, di prepayment, rent expense, dan marketable securities di pos laba rugi ada interest income, fixed asset, di laba rugi ada biaya penyusutan, di intangible asset ada biaya amortisasi, accrued expenses ada macam-macam biaya, dan short term loan ada biaya bunga, selisih kurs, dan yang terakhir long term loan biaya bunga dan selisih kurs. Nah, di sini tuh gunanya misal teman-teman ingin mengecek fixed asset itu di laba rugi bisa dicek biaya penyusutannya, apakah udah sesuai kebijakan akuntansi atau belum. Next slide. Waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan pendapatan dan beban pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca karena berbagai alasan. Pertama, pada saat melakukan pemeriksaan laporan posisi keuangan rata sekaligus dengan pos laba rugi yang bersangkutan. Yang kedua, pada waktu melakukan transaksi test of record transaction sekaligus diperiksa pos laba rugi. Next slide. Tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan accrual basis untuk mencatat pendapatan dan beban. Yang kedua, untuk memeriksa apakah pendapatan yang dicatat perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Yang ketiga, untuk mencatat apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan yang telah dicatat di buku perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibanding tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan anggaran pendapatan beban. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Next slide. Berikut ini merupakan tabel dari internal control questionnaire. Nah, jadi kita bisa mengetahui perusahaan itu sudah bagus atau belum dalam menjalankan sistemnya. Kita bisa dilihat dari ICP tersebut.
Salah satunya itu pada slide sebelumnya. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan accrual basis untuk mencatat pendapatan dan beban. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan internal control question tersebut. Next slide. Audit prosedur yang disarankan. Yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pendapatan dan biaya. Yang kedua, minta rincian laporan laba atau rugi untuk periode yang diperiksa dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, minta rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa dibandingkan untuk budget untuk periode yang sama. Hitung varians yang terjadi dalam rupiah maupun persen. Dari varians tersebut dapat dianalisis kemungkinan adanya angka yang tidak sebenarnya. Misalnya, window dressing penjualan, pergeseran mata anggaran, dan pergeseran waktu pencatatan. Yang keempat, minta rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualannya yang mencantumkan kualitas barang yang dijual maupun nilai uangnya selama setahun dan dibuat per bulan. Yang kelima, ada periksa cut off penjualan untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Yang keenam, ada periksa subsequent payment untuk mengetahui adanya unrecord liabilities berikut unrecord receivable. Yang ketujuh, ada buat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan bisa dinyatakan oleh pihak pajak atau diperlukan dalam pengisian SPT untuk membuat koreksi fiskal yang memungkinkan timbulnya keuntungan liability. Yang kedelapan, untuk biaya pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak harus diperiksa apakah peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Yang kesembilan, ada khusus untuk biaya gaji. Bagian pertama untuk periksa biaya PPh 21 terutama. Bagian kedua, ada bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. Dan yang terakhir, periksa apakah penyajian pos laba rugi sudah sesuai dengan SAK tetap, IFRS, dan PSAK. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada materi yang kurang paham, teman-teman bisa dipertanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.